Selamat pagi, perkenalkan saya Haryo, CEO dari startup Rakat. Kami menyediakan solusi digital dan mampu telusur dokumen rapat untuk mendukung semangat transformasi digital oleh PT PLN Persero. Kami ingin mengoptimalkan di sini adalah bagaimana PLN mengelola rapat-rapat dengan solusi cerdas yang tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan tentu memberikan keamanan data. Rakat merupakan solusi rapat terpadu yang merupakan sebuah novel innovation di tubuh PT PLN Persero, karena dengan Rakat keamanan data-data yang beredar di dalamnya terjamin tidak akan bocor keluar. Kemudian kita juga meningkatkan kemampuan pengolahan data, pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi-rekomendasi penting melalui peran teknologi AI juga di dalamnya. Dan fungsi dasar lainnya yang dihadirkan juga Rakat adalah mampu telusur dokumen, di mana telusuri dokumen ini menjadi sangat penting untuk melihat histori-histori data lama. Kemudian kita juga mencoba mendigitalisasi rapat-rapat ini supaya penyimpanannya lebih efektif lagi dan lebih mudah dibaca oleh semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Kita lihat di sini bagaimana Rakat berperan terhadap perusahaan. Yang pertama adalah kami menawarkan kebaruan berupa kemampuan penelusuran dokumen rapat. Kemudian yang kedua, tidak hanya rapat, kita juga di sana mengupload action tracker ya, agar keputusan-keputusan rapat ini bisa kita terus lacak ya di masa mendatang. Kemudian yang terakhir adalah akses data historis lebih mudah ya dibandingkan dengan kita harus mencari ke arsip. Yang kedua, sukses faktornya adalah tentu harus ada dukungan manajemen dari PLN Holding, kemudian adanya budaya inovasi di antara PLNers, kemudian adanya pengelolaan perubahan ya. Tentunya dengan ada aplikasi Rakat ini, kalau masyarakat PLN sendiri tidak mau berubah menjadi digital, tentunya akan sulit ya. Kemudian relevansinya adalah di zaman ini transformasi digital didorong besar-besaran oleh PLN tentunya untuk menciptakan efisiensi operasional. Jadi ini pasti akan sangat didukung sekali oleh PLN, dan tentunya aplikasi Rakat ini memberikan proteksi kepatuhan data terkelola, di mana hal-hal atau dokumen yang terkandung di dalam aplikasi Rakat memiliki legalitas dan sah digunakan oleh perusahaan. Di dalam model inovasi Rakat, kita mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan real di lapangan. Yang pertama adalah kesulitan pelacakan dokumen. Tentunya ini menjadi isu yang sudah menahun. Kemudian yang kedua, kita melihat dari rapat-rapat ini sepertinya banyak sekali yang tidak terselesaikan sampai dengan tuntas ya. Dan untuk itu kita perlu menyiapkan fitur khusus ya untuk meng-tracking atau melacak hasil-hasil rapat ini sampai dengan selesai. Kemudian yang ketiga, hasil-hasil rapat ini ketika kita mencari informasi dan lain sebagainya, ini butuh waktu lama untuk mengakses. Dan yang terakhir adalah kesulitan monitoring. Jadi manajemen ini kadang-kadang bertanya bagaimana hasil rapat dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita selesaikan juga supaya hasil rapat ini bisa dibaca sampai ke top manajemen yang memiliki kepentingan. Rakat merupakan kombinasi dua tipe inovasi. Yang pertama, proses innovation. Kami memperbaiki proses bisnis monitoring hasil rapat. Yang kedua adalah kita menciptakan sistem early warning terhadap outstanding isu yang dicatat dalam setiap rapat. Dari sisi produk, kita memiliki produk yang diwujudkan dalam bentuk platform digital, dan kita harapkan Rakat ini dapat berintegrasi dengan sistem existing, baik di PLN maupun di luar PLN. Baik, kita masuk ke model business innovation. Di sini kita identifikasi ada beberapa key customer. Yang pertama adalah PLN Holding, yang kedua adalah PLN Group. Kita juga akan mengakses sampai ke anak perusahaan seperti NP dan IP. Kemudian kita bermain juga di dalam lanskap BUMN ya. Tentunya perusahaan BUMN apalagi sudah di bawah dan antara menginginkan ada produktivitas tinggi untuk karyawan maupun untuk organisasi. Dari sisi pendapatan pertama kita dapat untuk mengembangkan usaha dari PLN Holding berupa capital injection. Terus yang kedua, dari sisi penjualan kita akan mencas kepada klien subscription tahunan. Kemudian ada juga biaya setup di awal, kemudian ada biaya maintenance atau pemeliharaan, biaya integrasi sistem dengan klien, kemudian training dan workshop untuk karyawan, dan yang terakhir adalah upgrading cost untuk sistem IT di sisi klien apabila ada perubahan ke sistem yang lebih modern. Dalam mengembangkan inovasi, kami memakai strategi sustaining and efficiency innovation. Kita tidak mendisrupsi aplikasi atau penemuan-penemuan sebelumnya, tapi lebih meningkatkan kinerja aplikasi atau inovasi-inovasi yang sudah ada. Di sini kita tidak akan mengganggu struktur organisasi lama,
alur bisnis maupun proses bisnis maupun cara kerja masih tetap sama seperti sebelumnya. Namun kita akan coba mengenhance dari sisi produktivitas sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah rapat ini menjadi lebih cepat lagi. Dari sisi inovasi kita melakukan reaktif strategi, kita melakukan wait and see ya sebelum kita berinovasi. Kita lihat bagaimana external pressure ini berpengaruh terhadap perusahaan. Kita lihat juga bagaimana produk kompetitor yang sudah ada dan kita akan melakukan incremental terhadap bisnis proses yang sudah ada. Dari sisi inovasi, aplikasi ini nanti akan mengintegrasikan dirinya sendiri ke sistem existing seperti AMS. Kemudian ini akan mengatasi adanya isu kompatibilitas ya penggunaan aplikasi sejenis seperti Trello dan Jira di aplikasi internalnya PLN. Secara resiko pengembangan aplikasi ini dibilang low risk karena memang kita lihat sesuai dengan kebutuhan yang real ada di lapangan. Namun jika dikembangkan dengan serius ini bisa memberikan peluang penjualan yang sangat besar ya, di mana banyak sekali organisasi di tengah era VUCA ini ingin melakukan upskill terhadap organisasi mereka. Dari sisi riset, kita melihat ada peluang Rakat yang dikembangkan lebih besar lagi di kemudian hari. Karena Rakat ini bukan hanya aplikasi, tapi ke depan menjadi sebuah perusahaan yang bergerak juga di bidang infrastruktur monetizable. Once Rakat ini terdeploy di BUMN, tentu akan ada data. Data berarti ada peluang bisnis data center, kemudian data cloud, kemudian juga data analitik. Dan tentunya disinilah peran R&D Management untuk menemukan peluang inovasi apa saja sih yang kita perlukan, yang kita bisa akses di masa mendatang, dan kemudian bagaimana mereka menselek mana sih inovasi yang memang layak untuk dikembangkan. Dan kemudian dari sisi implementasi, kita harus punya orang-orang yang bisa dibilang capable ya untuk mengembangkan produk, dan terakhir setelah produk dikembangkan, bagaimana kita mendeliver ke pasar. Strategi pengembangan bisnis saat ini masih di dalam tahap platform dan kemudian akan berkembang sampai dengan infrastruktur storage. Audit diperlukan untuk mengawal inovasi. Kita lihat di sini e-fishery melakukan fraud dan ini tidak ingin kita terjadi pada Rakat. Untuk itu audit perlu dilakukan pada 5 pilar. Yang pertama adalah innovation strategi. Kita di sini memastikan Rakat fokus hanya terhadap bisnis beyond KWH. Kemudian yang kedua, secara idea generation kita pastikan karyawan meluangkan waktu minimal 20% untuk berinovasi setiap minggunya. Di mana ide-ide baru ini dikembangkan berdasarkan voice of customer, bukan berdasarkan feeling sendiri. Yang ketiga, dari sisi seleksi ide-ide, kita harus memiliki judgment yang secara objektif kita bentuk, menseleksi ide mana yang bisa lanjut ke tahap pengembangan. Berdasarkan beberapa kriteria yang sudah disepakati, mencakup dampak moneter dan lain sebagainya. Dari sisi implementasi, kita yakinkan bahwa delivery dari inovasi ini sesuai dengan waktu, sesuai dengan anggaran yang dibuat. Kemudian kita kontrol dari sisi jumlah kegagalannya. Dan yang terakhir dari organisasi, kita pastikan kita memiliki SDM terbaik. Bridging innovation dibutuhkan untuk memastikan sebuah ide bisa dieksekusi sampai dengan tahap implementasi. Di sini kita identifikasi ada paling tidak 5 business case yang harus diselesaikan oleh business owner. Nah, di sinilah tugas tim translation dimulai. Yang pertama, ia akan mengecek mana saja business case yang prioritas untuk dikerjakan. Yang kedua, ia akan mentranslate business case menjadi product requirement, fitur apa yang perlu dikembangkan, bagaimana bentuk interface-nya. Kemudian, ia juga akan memilihkan tim untuk bekerja di tahap implementation. Dan yang terakhir paling penting adalah seluruh requirement teknis ini di handover kepada tim di tahap implementation. Dan untuk tugas sehari-hari, tim translation ini menunjuk key account manager sebagai penghubung antara unit di tahap preparation dengan di tahap implementation sehingga komunikasi bisa menjadi lebih lancar. Dari sisi innovation culture, kita pastikan perusahaan memiliki nafas inovasi untuk memperbaiki proses-proses atau kekurangan-kekurangan yang terjadi. Di sini inovasi kita pastikan jangan hanya sebagai gimmick tapi menjadi sebuah mindset bagi seluruh karyawan. Apa saja innovation culture yang perlu diukur? Yang pertama adalah kepuasan terhadap budaya eksperimen dari para pegawai agar pegawai tidak takut mengalami kegagalan pada saat melakukan eksperimen. Kemudian tersedianya waktu eksperimen yang cukup. Dan yang ketiga, pegawai diberikan training dan certification untuk memaintain keahliannya. Dan yang terakhir, adanya penghargaan inovasi untuk karyawan-karyawan berprestasi.